guys, jumpa lagi di channel YouTube kita Luneta Channel. Kita hari ini mau buat konten mukbang sambil Q&A. Kita mukbang apa? Ada sederhana aja, ada mie, Indomie sedap goreng sama samyang. Jumbo, ada jumbo 2. Jumbo 2. Jumbo Sama 2. ada satu lagi spesial menunya buatan siapa tuh, coba tunjukin. Lumpia kulit tahu. Nih, ini resep paling simpel dan paling murah. Kalau kalian mau request boleh datang ke channel YouTube kita yang short. Oke? Nanti kita posting di video short kita cara bikin lumpia tahunya. Pertanyaan pertama. Sebelum itu kita makan dulu guys ya. Suap dulu. Suap dulu. Yuhi. Biar kita seperti biasa ya, perempuan tim pedas. Lihat nih perbedaan warna. Nih, api sama nih aku. Oh, gak seluar. Ini bismillah. Kok lanjut makan? Di beberapa hari lalu kita ada buat Instastory untuk teman-teman yang mau nanya ke kita. Jadi ada beberapa pertanyaan, ada pertanyaan yang lucu-lucu, ada pertanyaan yang bisa dijawab, ada juga pertanyaan yang nggak bisa dijawab di YouTube. Jadi kita pilih 5 pertanyaan yang kira-kira kita bisa jawabnya dalam tempo yang cukup panjang. Jadi sambil cerita-cerita sambil makan. Oke, pertanyaan pertama itu kakaknya teknik apa bang? Jadi dia itu di teknik lingkungan UIN Araniri, Banda Aceh. Yes. Pertanyaan kedua, ceritain awal kenal kalian. Jadi pertamanya itu di tahun 2020 akhir. Kemarin tuh aku ada seminar KP. KP itu adalah kerja praktek gitu kan. Jadi biasalah kita tuh kalau kerja praktek pasti kalau udah seminar pasti kasih masukin story pakai laporannya itu kan. Jadi tiba-tiba ada nih yang follow, cuma aku nggak langsung follow back ceritanya gitu. Aku nggak langsung follow back. Nggak langsung, berapa menit? Nggak lama tuh. Oh bukan berhari ya? Enggak, cuma 40 menit langsung di follow back. Habis itu kan aku mikir waktu lihat profilnya tuh siapa nih gitu kan, rambutnya gondrong, pokoknya acak-acakan lah gitu kan. Nah, malah aku kira ini tahun 93 guys ya, rupanya bukan. Ada. Habis itu singkat cerita langsung di hari itu dia DM gitu, selamat ya kan, selamat ya gitu. Terus aku langsung nggak langsung balas ya, langsung balas setelah kira-kira 10-15 menit lah. oh langsung balas ya makasih gitu. Terus berlanjut hari-hari, tiba-tiba ada satu momen kayak dia sering ngechat gitu kan. Cuma yang paling aku ingat dia tuh bilang good morning guys. Good morning ya. Good morning. Itu dia bilang good morning itu jam 6 atau jam 5 subuh gitu kan. Dia bilang good morning. Terus dia bilang juga jangan lupa sholat subuh ya, kata gitu-gitulah. Udah abis itu setelah itu gimana? Ya komunikasi lah kan. Terus komunikasi, habis itu dia kayak basa-basi gitu kan. Terus tuh dia nanya, singkat cerita dia nanya panggilannya Ica ya pasti, kata gitu. Aku bilang iya, tapi itu panggilan di rumah. Terus apa jawab nih? Terus aku jawab, lah kan nanti kita serumah. Kegombalan masih di DM Instagram. Nah, rupanya di 2025 kenyataan. 2026 kenyataan, alhamdulillah. Makanya guys, makanya guys itu perkataan adalah doa. Jadi ngomong yang baik-baik aja. Terus tuh gimana? Setelah beberapa hari aku minta line-nya dia kan. Aku bilang Enggak, WA. oh WA dulu ya. Aku minta WA-nya dia. Dia nggak mau kasih tuh. Dia mau ngasih WA. Terus dia bilang kalau line aja boleh nggak? Udah dikasih line, aku add line-nya. Kan kalau line itu masih pakai ID line gitu ya dulu ya. Tengah aku ngechat di WA, ngechat di line. Ya, kenalan lagi lah, kenal lebih dalam lagi. Setelah 3-4 hari di line, akhirnya aku alhamdulillah berhasil dapat WA-nya. Nah, WA. Fun fact-nya kita pacaran
2 minggu kenal langsung pacaran. 2 minggu setelah kenalan yang aku follow dia di Instagramnya, kita langsung pacaran. Pertanyaan ketiga, cerita perjalanan cinta kalian. Nah ini dia yang sebenarnya. Ini sambungan dari yang tadi ya. Jadi setelah kenal, DM, ke line, ke WhatsApp, terus akhirnya aku ajak dia jalan. Alhamdulillah dia mau jalan waktu itu. Dia baru dari Langsa, Ica datang ke Bandai waktu itu ya. Iya. Terus kita setelah kenal dari DM IG, terus kita ke line, terus ke WhatsApp, akhirnya kita jalan. Dan pertama itu kita makan di Simpang Surabaya, Banda Aceh. Jadi kita makan ada satu buah sate, satu tempat makan sate di situ yang lumayan enak. Kita makan di situ, cerita-cerita, akhirnya entah selang 2 hari kemudian kita jalan lagi, kita pergi ke pantai waktu itu ya, ke pantai Ujung Bate. Jadi kita main-main ke sana. Terus kita dalam perjalanan itu ada hal yang menarik. Nah dari dalam perjalanan itu kan kita pagi ya perginya, kita pagi. Terus kita jalan, aku ingat tuh kita naik motor andalan aku dulu, ada motor Mioso warna putih. Ya, jadi waktu itu kita jalan lewat Lingke. Jadi aku jemput Ica, dia tinggal itu di daerah Darussalam dekat kampus aku ya. Jadi kita lewat Lingke, ada tempat kayak rumah makan gitu kan, pagi-pagi dia udah buka. Terus bilang ke Ica, kita sarapan dulu yuk di sini. Terus saya bilang nggak usah di sini, kita sarapan depan lagi aja, karena ini udah tempatnya besar, tempatnya rame, dan pasti banyak yang beli. Jadi kita cari tempat yang kecil, berani kecil, kita bantu mereka aja, kita bantu beli dagangannya mereka. Nah di situ aku langsung kayak, wah mantap juga nih ceweknya kan. Karena kita makan di satu warung kopi kampung kecil, kita makan nasi kucing. Nasi kucing itu nasi 5.000, maksudnya nasi 5.000. Dan kita makan di situ, baru kita lanjut lagi ke pantai gitu. Dan setelah 1-2 hari kemudian, kita jalan yang ketiga dan kita ajak Ica untuk pacaran gitu. Lanjut ke pertanyaan keempat, itu adalah awal mula ngomongin serius ke tahap nikah sama orang tua. Kalau dari aku, mungkin karena umur segini jadi nggak terlalu yang gimana ya pertanyaan ngobrolinnya tuh habis mau serius gitu, kira-kira tanggal segini itu, padahal kita belum ngomongin antara dua keluarga, tapi Api sudah ada tanggal sendiri. Terus karena itu niat baik ya, jadi ya kalau orang tua aku ya alhamdulillah oke aja, maksudnya percaya dengan pilihan anaknya gitu. Kalau Api gimana? Kapan pertama sampai jumpa sama orang tua Ica? Jauh lah. Nah jadi waktu tahun 2021 kebetulan keluarganya Ica datang Banda Aceh. Jadi kan Ica ada kayak kontrakan rumah gitu di Darussalam. Aku datang ke sana silaturahmi, kenalan dengan keluarganya Ica. Alhamdulillah disambut baik waktu itu kan. Terus aku ngomong dengan orang tua aku gitu. Aku bilang ke mama, pertama yang tahu itu mama aku. Aku bilang, Mak boleh nggak kalau Adit nanti nikah muda. Maksudnya muda ini nggak yang lama-lama kali lah, setelah lulus kuliah, kalau memang udah ada kerja, kalau memang udah ada kesiapan, udah dalam segi materi ataupun segi mental dan sebagainya, itu aku mau nikah cepat. Waktu itu rencananya gitu kan. Terus mama itu agak kayak sedikit terharu, sedih-sedih gitu lah. Mungkin mama mikirnya seorang ibu ya gitu. Mama cuma bilang, Adik sekolah aja dulu, kuliah aja dulu, selesai kuliahnya, cari kerja dulu, nanti kalau udah baru mikir ke arah sana yang serius gitu. Kalau ke ayah cuma bilang, apapun yang jadi pilihan Adik, asalkan Adik yakin, lanjutkan. Kalau ayah simpel gitu aja kan. Nah, alhamdulillah keinginan aku untuk nikahin Ica di waktu muda itu nggak berubah. Jadi waktu aku lulus kuliah, aku langsung pacu diri aku untuk ke Jakarta, nyari kerja, coba untuk menabung dikit-dikit. Setelah itu di akhir tahun 2024 aku udah mutusin untuk benar-benar serius tuh. 2024 akhir ya waktu itu ya. Terus 2025 setelah Lebaran, momen pertama kali itu keluarga Ica dengan keluarga aku ketemu di Banda Aceh. Ketemu, kita ngobrolin tentang rencana pernikahan, menyampaikan niat dari orang tua aku ke orang tuanya Ica. Akhirnya kita sepakatin jadwalnya dan sebagainya, persiapan. Ya alhamdulillah akhirnya kita hari ini jadi suami istri. Alhamdulillah. Nikah muda guys, seru. Pertanyaan ke 5. Kenapa tiba-tiba jadi YouTuber? Nah ini pertanyaan yang mungkin dalam benak banyak orang juga bertanya, kenapa tiba-tiba jadi YouTuber gitu.
Karena seorang Hafiz kayaknya nggak bakal terjun ke YouTuber gitu ya. Tapi jangan salah. Dulu waktu kuliah, ini sekitar tahun 2019, baru beberapa bulan kuliah gitu ya, 18 akhir 19 awal gitu, aku pernah buat YouTube dengan sahabat aku. Jadi kita itu membuat channel YouTube touring. Jadi konten kita tuh touring naik motor keliling Aceh, Sumatera Utara waktu itu. Kan dari masa itu aku udah ada keinginan jadi YouTuber. Karena memang aku orang yang suka jalan-jalan, juga suka sharing sesuatu yang sifatnya baik gitu. Jadi memang dari kecil, dari zaman sekolah, kuliah sampai hari ini, aku itu memang sadar bahwa aku adalah tipe orang yang jika memiliki sesuatu yang baik selalu ingin untuk dibagi gitu. Jadi bagi aku YouTube ini jadi salah satu wadah gitu, jadi salah satu wadah untuk aku bisa nge-sharing hal-hal baik yang ada dalam kehidupan kami. Tapi sempat terhenti, waktu itu sempat terhenti, YouTube-nya udah nggak jalan lagi, channelnya udah nggak aku aktifin lagi. Tapi akhirnya aku nikah dengan Ica, dan Ica punya passion yang sama gitu. Akhirnya kita ngerintis channel ini bareng-bareng, berdua dengan Ica. Terus apa nih selanjutnya gitu kan, kalau kita udah punya channel, kita udah mulai buat video-video, terus kita mau apa lagi? Ya kita punya banyak mimpi sebenarnya, tapi mungkin kita nggak spill semuanya sekarang, gitu satu-satu aja. Yang pertama, kita udah pasti ingin berbagi hal-hal yang baik. Yang kedua, ada satu hal yang nanti kedepannya ingin kita jalankan berdua gitu. Itulah 5 pertanyaan yang bisa kami jawab. Nanti kalau sekiranya jawabannya kurang memuaskan, kita bisa diskusi lagi. Silahkan tanya aja kapan kalian mau. Atau mungkin nanti kalau kita ada buat part 2-nya, kalian boleh nanya ke Instagram kita. Kalau masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh ditanyain lagi. Ini enak. Jangan lupa Jangan lupa nanti diriku ya yang mau cobain, coba diriku aja. Tapi kalau males boleh lah, DM aja orang. DM aja, order aja, udah nggak jauh-jauh kok, di daerah Jakarta. Oke, paling itu aja, kita lanjut makan dulu. Terima kasih pertanyaannya, sampai jumpa lagi. Bye bye.